Saya Diponegoro. Saya lahir pada tanggal 11 November tahun 1785 di Yogyakarta. Saya adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III dari Kesultanan Yogyakarta. Sejak muda, saya mendapatkan pendidikan yang baik dalam bidang agama Islam, sastra Jawa, dan seni bela diri. Pada usia 30, saya diangkat sebagai adipati oleh ayah saya dan kemudian menjadi pewaris tahta. Oke, sudah kita ketahui bersama-sama bahwasannya Diponegoro ini lahir pada tanggal 11 November tahun 1785 di Yogyakarta. Dan Diponegoro ini adalah anak sulung dari Sultan Hamengkubuwono III. Saya mengalami peristiwa besar yaitu Perang Diponegoro, juga dikenal sebagai Perang Jawa, terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang ini adalah peristiwa yang paling signifikan dalam sejarah Indonesia selama masa penjajahan Belanda. Perang ini dipimpin oleh saya sendiri, yaitu Diponegoro, seorang bangsawan Jawa. Perang ini terjadi karena kebijakan kolonial Belanda yang semakin menindas serta mengabaikan adat dan kepercayaan lokal. Oke teman-teman, tadi sudah kita perhatikan bersama-sama bahwa ada beberapa peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Diponegoro. Salah satunya yaitu peristiwa Perang Diponegoro. Peristiwa tersebut merupakan perang terbesar yang dipimpin langsung oleh Diponegoro. Yang perlu kalian ketahui bahwa peristiwa perang tersebut juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa yang telah terjadi pada sekitar tahun 1825 sampai 1830. Terjadinya perang tersebut karena banyaknya yang semena-mena dalam mengabaikan suatu adat dan kepercayaan lokal. Kemudian kebijakan-kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Saya Diponegoro. Saya melakukan perlawanan dengan pemimpin lokal dan rakyat Jawa. Perlawanan tersebut karena pada saat itu Belanda terlalu ikut campur dengan urusan kita, yaitu urusan kerajaan dan keraton. Makanya dari itu saya bertekad untuk melakukan perlawanan dengan Belanda. Apalagi ketika Belanda memasang tonggak-tonggak untuk memuat rel kereta api. Rel kereta api tersebut melewati makam leluhur saya, dan itu membuat saya semakin marah dan mendorong saya untuk melawan Belanda. Nah, ada 4 strategi yang Pangeran Diponegoro lakukan. Pertama adalah memicu kemarahan masyarakat Jawa sehingga mendapat dukungan yang lebih besar untuk melawan Belanda. Nah, yang kedua adalah mengepung keraton Jogja sehingga Belanda juga mengalami kesulitan untuk melawan kita. Dan yang ketiga yaitu menyatukan seluruh masyarakat Jawa untuk melakukan perlawanan sehingga kekuatan dan dukungan lebih besar dan lebih kuat. Dan yang terakhir yaitu taktik gerilya. Apa sih taktik gerilya itu? Yaitu taktik di mana Pangeran Diponegoro memerintahkan seluruh masyarakat Jawa melakukan perlawanan dengan berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lainnya sehingga Belanda mengalami kesulitan melawan kita. Oke teman-teman semua, itu adalah penjelasan dari teman-teman saya tentang Diponegoro dari mulai biografinya sampai dengan perlawanannya kepada Belanda. Yang terakhir akan dijelaskan oleh teman saya lagi, yaitu Mbak Hidayah Munfangatin. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan dari Indonesia, sekaligus sebagai seorang keturunan dari Keraton Yogyakarta, dengan peristiwa Perang Jawa sebagai salah satu bentuk perlawanan paling terkenal dari beliau. Peristiwa ini sendiri terjadi di tahun 1825 sampai 1830. Nah, di peristiwa ini sendiri Pangeran Diponegoro menggunakan berbagai taktik. Salah satu taktik yang paling terkenal adalah taktik gerilya. Nah, dapat kita ketahui bahwa taktik ini merupakan salah satu taktik yang akan membawa Indonesia kepada kemerdekaan.